Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita dapat melaksanakan presentasi kelompok ini. Begitu pula salawat dan taslim yang tak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, terlebih dahulu saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan presentasi kali ini. Nah, kemudian langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang fungsi dan peran pemasaran dalam perusahaan. Adapun anggota kelompoknya yaitu yang pertama saya bernama Winayudi Akbar selaku moderator dan ketua kelompok. Kemudian teman saya yaitu Anugrah Aidil Fitri, Nur Afni, Munira, dan Muhammad Yusril. Nah, adapun materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Materi yang pertama yaitu pengertian pasar dan pemasaran. Kemudian dilanjutkan oleh jenis-jenis pasar. Materi ini akan dibawakan oleh Anugrah Aidil Fitri. Untuk Anugrah Aidil Fitri, dengan hormat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang pasar dan pemasaran. Langsung saja, pengertian pasar. Pasar merupakan suatu tempat di mana pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi dengan bantuan fasilitas yang ada, seperti telepon, faksimiil, internet, dan lain-lain tanpa harus saling bertemu di tempat tertentu. Dua pihak yang terlibat dalam pertukaran adalah pembeli dan penjual. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu aktivitas, seperangkat institusi dan proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan menukarkan penawaran yang bernilai kepada pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada skala yang luas. Jenis-jenis pasar. 1. Berdasarkan bentuknya, pasar dibedakan menjadi 6, yaitu A. Pasar persaingan murni, pure competition. B. Pasar persaingan sempurna, perfect competition. C. Pasar persaingan tidak murni, non-pure competition. D. Pasar oligopoli. E. Pasar monopoli. F. Pasar monopolistis, monopsonistic market. 2. Berdasarkan wilayahnya, pasar dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pasar daerah, 2. Pasar wilayah, 3. Pasar nasional, 4. Pasar internasional. 3. Berdasarkan jenisnya, pasar dibagi menjadi 2, yaitu 1. Pasar konkret dan 2. Pasar abstrak. 4. Berdasarkan waktunya, pasar dibagi menjadi 4, yaitu 1. Pasar harian, 2. Pasar mingguan, 3. Pasar bulanan, dan 4. Pasar tahunan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anugrah Aidil Fitri telah memaparkan materi tentang pengertian pasar dan pemasaran dan juga materi tentang jenis-jenis pasar. Materi selanjutnya yaitu konsep-konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Konsep-konsep pemasaran dan manajemen pemasaran ini akan dibawakan oleh Munira. Untuk Munira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Baik, langsung saja. Adapun konsep-konsep pemasaran, beberapa konsep inti dalam pemasaran yaitu yang pertama, kebutuhan, keinginan dan permintaan. Kedua, pasar sasaran, positioning dan segmentasi. Ketiga, penawaran dan merek. 4, nilai dan kepuasan. 5, saluran pemasaran. 6, rantai pasokan. 7, persaingan. 8, lingkungan pemasaran. Selanjutnya yaitu jenis-jenis konsep dalam pemasaran. Yang pertama yaitu konsep produksi, kedua yaitu produk, ketiga konsep penjualan, keempat konsep pemasaran, dan yang terakhir yaitu konsep pemasaran sosial. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengendalikan aktivitas pemasaran dalam suatu organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.
Adapun fungsi manajemen pemasaran, yang pertama yaitu mengukur peluang pasar, kedua merencanakan aktivitas pemasaran, ketiga menjalankan aktivitas pemasaran, empat melakukan koordinasi, dan yang terakhir yaitu melakukan kontrol dan evaluasi dari aktivitas pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran yang pertama yaitu menciptakan permintaan, kedua meningkatkan keuntungan, tiga menciptakan pelanggan baru, keempat memuaskan pelanggan, dan yang terakhir yaitu mencitrakan produk yang baik di mata publik. Adapun tugas pokok manajemen pemasaran yaitu memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Munira telah memaparkan materi tentang konsep-konsep pemasaran dan manajemen pemasaran. Nah, materi selanjutnya yaitu bauran pemasaran dan tujuan sistem pemasaran. Nah, adapun bauran pemasaran dan tujuan sistem pemasaran ini akan dibawakan oleh Nur Afni. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Bauran pemasaran. Menurut Eibert dan Gifrin 2003, dalam merencanakan dan melaksanakan strategi, para manajer bergantung pada 4 komponen dasar. Elemen itu seringkali disebut sebagai 4P. Dalam pemasaran yaitu produk, reach, promosi, dan distribusi. Seiring bertambahnya kompleksitas dunia bisnis dan pemasaran, variabel bauran pemasaran pun bertambah. Pemasaran ini menambah 4P lain dalam bauran pemasaran. Core 2011 dalam HJC 2012. 4P tersebut adalah papel, physical presence, proses, dan physical evidence. Selanjutnya, tujuan sistem pemasaran. Ada 4 alternatif yang menjadi tujuan sistem pemasaran, yaitu memaksimalkan konsumsi, 2 memaksimalkan kepuasan konsumsi, 3 memaksimalkan pilihan, 4 memaksimalkan kualitas hidup. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Nur Afi telah memaparkan materi tentang bauran pemasaran dan tujuan sistem pemasaran. Selanjutnya yaitu materi tentang pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Nah, materi ini akan dibawakan oleh Muhammad Yusril. Muhammad Yusril, dengan hormat dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan dalam mempelajari pemasaran. 1. Pendekatan fungsi atau kegiatan pemasaran. Pendekatan fungsi pemasaran yaitu proses pengaliran barang dari produsen ke konsumen. Diperlukan berbagai tindakan atau perlakuan guna memperlancar perpindahan hak milik barang yang diistilahkan sebagai fungsi yang terbagi atas 3 kelompok, yaitu fungsi penukaran, fungsi fisik, dan fungsi fasilitas. Yang kedua, pendekatan lembaga atau institusi pemasaran. Pendekatan lembaga pemasaran terdiri dari berbagai jenis organisasi bisnis yang dikembangkan untuk menjalankan proses pemasaran. Tiga, pendekatan serba barang, yaitu pendekatan pemasaran yang melibatkan studi tentang bagaimana barang-barang tertentu berpindah dari tangan produsen ke tangan konsumen akhir atau industri. Keempat,
Pendekatan serba manajemen. Pendekatan serba manajemen mempelajari pemasaran dilihat dari pendapat manajer serta keputusan yang diambil. Yang kelima, pendekatan serba sistem. Pendekatan serba sistem yaitu pendekatan yang menyangkut elemen-elemen yang luas dalam sistem pemasaran, termasuk pendekatan serba fungsi, manajemen, produk, dan lembaga. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari Muhammad Yusril tentang pendekatan dalam mempelajari pemasaran. Mungkin materi ini merupakan penutup presentasi kali ini. Pada presentasi kali ini saya dapat menarik kesimpulan bahwa pemasaran merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan. Selain berperan sebagai sales dan promosi, pemasaran juga berperan dalam hal riset dan pengembangan produk agar produk yang disediakan bisnis selalu up to date dan dapat memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. Hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Nah, mungkin itu saja presentase dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kami sebagai manusia biasa tidak luput dari kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.